Orang kurir ojek online kedapatan mencuri paket milik sesama ojek online di area parkir Harko Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Korban kehilangan paket berisi televisi yang dibawa kabur pelaku. Dalam kamera CCTV, seorang pria beraksi mencuri televisi yang terbungkus paket dari sebuah sepeda motor di area parkir Harko Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Paket televisi dibawa seorang kurir ojek online. Pelaku pencurian seorang ojek online juga. Pelaku melintas dan tiba-tiba berhenti saat melihat paket televisi di atas motor korban yang tengah ditinggal. Pelaku berpura-pura memarkirkan kendaraan di samping motor korban, kemudian kabur membawa barang curian. Hati-hati kalau naruh-naruh barang tuh jangan dibawa masuk deh, jangan tinggal-tinggal kayak gitu, apalagi pinggir jalan ya kan. Abang sering nggak sih Bang lihat kejadian kayak gini Bang? Belum pernah sih. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus pencurian sesama ojek online ini tengah diselidiki polisi sektor Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dan menderita luka di sekujur tubuh. Polisi memeriksa rekaman CCTV dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Warga Jalan Kapten Roban Kadir, Kelurahan Talang Putri, Pelaju, Kota Palembang dini hari digegerkan dengan penemuan seorang mayat laki-laki di depan bengkel warga. Mayat ditemukan warga dengan kondisi bersimbah darah. Polisi dari Polsek Pelaju yang mendapat laporan warga tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara sementara. Dari hasil olah TKP, korban warga Jalan Kapten Roban Kadir, Talang Putri. Korban mengalami 16 luka di sekujur tubuh dan 2 luka tembak di bagian kepala. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian. Untuk saksi melihat sampai sekarang masih kita cari, anggota terus mendalami untuk menemukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang merujuk kepada pelaku pembunuhan tersebut. Identitas pelaku belum diketahui ya? Untuk identitas pelaku sampai saat ini belum ditemukan, masih dilakukan pendalaman. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan sudah dimakamkan pihak keluarga di TPU Talang Petai, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad sepasang suami istri di atas tumpukan batu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian keduanya. Ini yang meninggal Pak, mohon izin. Tadi pagi baru datang, nggak tahu ini bunuh diri atau apa, kurang tahu ini Pak. Warga desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad sepasang suami istri. Jasad Muhammad Rosiki 37 tahun dan Nur Azizah Turohmah 34 tahun ditemukan warga di tumpukan batu dekat Kali Rambut Warung Pring Minggu siang. Menurut keterangan, malam sebelumnya pasangan suami istri itu sempat mampir ke sebuah warung untuk minum kopi. Namun keesokan paginya, warga melihat keduanya terlentang di atas pecahan batu dan sudah tidak bernafas. Tim polisi langsung melakukan olah TKP dan menemukan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Dr. M. Asari untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan para saksi untuk memastikan penyebab kematian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, jasad membusuk ditemukan di dalam sumur pasar Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah. Diduga jasad sudah berada di dalam sumur selama lebih dari 3 minggu. Warga Wonotunggal, Batang dihebohkan dengan penemuan jasad di dalam sumur belakang pasar. Penemuan jasad bermula saat 2 warga diminta pemilik ruko untuk memeriksa sumur yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Saat warga turun ke dasar sumur melihat tubuh manusia diduga sudah membusuk. Warga pun melapor ke Polsek Wonotunggal.
Tim identifikasi Satreskrim Polres Batang dibantu Damkar, TNI, relawan dan warga mengevakuasi jenazah. Proses evakuasi berjalan dramatis karena sumur sedalam sekitar 20 meter sempit. Tadi turun sekitarnya berapa meter, Om? Wah, sekitar kemungkinan 8 meter lebih ya, 10-an antaranya. Berarti kalau cowok ceweknya nggak jelas. Kalau anggota badan sudah mulai membengkak pecah ya? Wah, sudah lama. Jasad korban diketahui memakai kaos hitam, celana panjang hitam, berambut pendek dan tinggi sekitar 160 cm. Diduga jasad berada di dalam sumur selama lebih dari 3 minggu. Jasad dibawa ke RSUD Batang untuk proses identifikasi dan otopsi. Kasus ini ditangani pihak kepolisian Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, 2 ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat adu jotos. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi. Dua emak-emak yang bertetangga di Jalan Musyawarah, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian. Akibat perkelahian, satu korban terluka di wajah. Menurut warga, perselisihan dipicu kesalahpahaman dari sebuah bangku yang ada di pinggir jalan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut segera melerai dan melaporkan ke pihak kepolisian. Mereka ini bertetangga dan awalnya dia adu mulut, cekcok dan langsung berkelahi. Untuk korban itu Bang, luka-luka di bagian apa saja itu Bang? Jadi korbannya luka di bagian muka dan hidung. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi dan akhirnya saling membuat laporan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan seorang bocah SD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan menikam siswa MTS hingga tewas. Penikaman dilakukan saat pelaku dan korban berkelahi. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah tewas usai ditikam bocah sekolah dasar di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Korban RI, siswa laki-laki berusia 13 tahun ini ditikam oleh gunting di bagian leher. Polisi kemudian menangkap pelaku yakni JN, bocah laki-laki yang masih berusia 9 tahun di rumahnya. Aksi penikaman terjadi saat pelaku dan korban berkelahi. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025, sekitar jam 12.10 WIB di Dusun 2, Desa Pau, Kecamatan Awasere, Kabupaten Muara Utara. Korban berinisial RS, umur 13 tahun, sedangkan diduga pelaku berinisial JM, umur 9 tahun. Polisi juga menggelar olah TKP dan memeriksa intensif pelaku serta sejumlah saksi untuk mendalami motif perkelahian. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.